Umat manusia harus berkembang untuk semua konflik manusia, sebuah metode yang menolak balas dendam, agresi, dan pembalasan. Pondasi dari metode seperti itu adalah cinta. Kita semua mungkin datang dari kapal yang berbeda, namun kita berada di dalam kapal yang sama sekarang. Pada akhirnya, bukan kata-kata menyakitkan dari musuh yang selalu kita ingat, tapi diamnya para sahabat yang dulu mendukung kita. Keyakinan adalah membuat langkah awal bahkan ketika kamu tidak melihat keseluruhan anak tangga. Seorang pemimpin sesungguhnya bukanlah pencari konsensus, tapi pencipta konsensus. Kita mesti menerima kekecewaan yang sementara, tapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Kemajuan manusia tidaklah otomatis atau sulit tercapai. Setiap langkah menuju keadilan membutuhkan pengorbanan, penderitaan, dan perjuangan. Semangat yang tak kenal lelah dan gairah keprihatinan dari seseorang yang berdedikasi. Pengampunan bukanlah tindakan sesekali, itu adalah sikap yang konstan. Manusia harus mengembangkan metode penyelesaian konflik kemanusiaan yang menentang balas dendam, serangan, maupun pembalasan. Dasar dari metode seperti itu ialah kasih sayang. Aku sudah memutuskan untuk tetap dalam cinta. Kebencian adalah sebuah beban yang teramat berat untuk ditanggung. Pada akhirnya, kita akan mengingat bukan kata-kata musuh kita, akan tetapi keheningan teman-teman kita. Ukuran utama manusia adalah tidak di mana ia berdiri di saat-saat kenyamanan maksimal, tetapi di mana ia berdiri pada saat tantangan dan kontroversi. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang musuh menjadi seorang teman. Kemerdekaan tidak diberikan begitu saja oleh pihak penindas, karena itu sang tertindaslah yang harus memperjuangkannya. Mereka yang cinta damai harus belajar untuk berorganisasi seefektif mereka yang suka perang. Pertanyaan hidup yang paling tetap dan penting adalah, apa yang kamu lakukan untuk orang lain? Tidak seorang pun tahu mengapa mereka hidup hingga mereka tahu mereka mati untuk apa. Akhirnya bebas, akhirnya bebas. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, kita pada akhirnya bebas. Dan saya percaya itu karena terkadang busur dari moral alam semesta itu panjang tetapi cenderung ke arah keadilan. Seorang lelaki yang tidak mau mati demi sesuatu tidak pantas untuk hidup. Pada akhirnya, kita tidak akan mengingat kata-kata musuh kita, tetapi kesunyian teman-teman kita. Jika saya tidak dapat melakukan hal-hal yang hebat, saya dapat melakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Kerusuhan ada di bagian bawah bahasa yang tidak didengar. Kita tahu melalui pengalaman menyakitkan bahwa kebebasan tidak pernah secara sukarela diberikan oleh penindas. Itu harus dituntut oleh yang tertindas. Saya punya impian bahwa suatu hari nanti keempat anak saya yang masih kecil akan hidup di negara di mana mereka tak akan dinilai dari warna kulitnya, melainkan dari karakternya. Pengetahuan meneliti, agama menginterpretasi. Pengetahuan memberi manusia kekuatan, agama memberi manusia kebijakan sebagai kontrol. Dimanapun, ketidakadilan adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana. Kemerdekaan tidak pernah diberikan dengan cuma-cuma oleh para penindas. Itu harus diinginkan oleh mereka yang tertindas. Sebuah hak yang ditunda adalah hak yang ditolak. Tidak penting berapa lama kamu hidup, namun seberapa baik kamu melakukannya. Pengetahuan adalah proses mengumpulkan fakta. Kebijaksanaan terletak pada penyederhanaannya. Saya telah memutuskan untuk tetap mencintai. Kebencian merupakan beban yang terlalu besar untuk ditanggung. Kita harus menggunakan waktu secara kreatif dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu berharap untuk melakukan hal-hal besar. Tidak akan ada kekecewaan yang mendalam ketika tidak ada cinta yang mendalam. Hukum lama tentang mata ganti mata membuat semua orang buta. Waktunya selalu tepat untuk melakukan hal yang benar. Suatu hari kita akan belajar bahwa hati tidak pernah bisa benar-benar tepat ketika kepala benar-benar salah. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukan itu.
Yang terburuk dari semua tragedi adalah tidak mati muda, tetapi hidup sampai umur saya yakni 75 dan belum pernah benar-benar hidup. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi teman. Iman mengambil langkah pertama bahkan ketika Anda tidak melihat seluruh tangga. Ya, jika Anda ingin mengatakan saya adalah penabuh genderang, katakanlah saya adalah penabuh genderang untuk keadilan. Katakan saya adalah penabuh genderang untuk perdamaian. Saya penabuh genderang untuk kebenaran. Dan hal-hal yang lainnya tidak akan ada artinya lagi. Pilihannya adalah bukan antara kekerasan dan anti kekerasan, namun antara anti kekerasan dan ketiadaan. Tak ada kasih, persekutuan atau persaudaraan yang melebihi perkawinan. Bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan hancur, saya masih akan menanam pohon apel saya. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas.